Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Dear mantan istriku, bagian ke-7. Aku tak pernah tahu jika dalam hidupku, aku akan menempati rumah semegah dan seindah ini. Aku pun heran dengan pekerjaan yang sebelumnya Burhan sebutkan. Rumah yang katanya harus kubersihkan dan kurapihkan setiap hari ini, ternyata semua sudah tertata tanpa sedikit pun debu yang tersisa. Rumah megah dengan lampu-lampu besar yang tergantung di setiap ruangannya. Dinding berkeramik, juga perabot yang tak kalah mewah. Luar biasa. Sesungguhnya, sejak hari pertama, sudah banyak kejanggalan yang kurasakan. Mulai dari berkas-berkas yang sepertinya penting namun lemarinya tak terkunci. Juga lembaran-lembaran uang kertas yang terselip di kasur busa kamarku. Entahlah, apakah ini sengaja dipasang untuk menguji kejujuranku? Aku sama sekali tak tertarik untuk mengambil apapun. Aku hanya bekerja demi menyambung kebutuhanku setelah aku keluar dari tempat ini. 500.000 bukan nilai yang sedikit. Sudah sangat banyak bagiku. Meski sudah rapih dan bersih, aku tetap rajin mengelap dan menyapu lantai rumah. Cukup lelah memang karena ruangannya yang banyak dan luas rumah yang harus kubersihkan bukan berukuran kecil. Tapi, aku lega dan bahagia. Saat jerih payahku berbuah manis di akhirnya. Sore itu di hari kelima aku bekerja. Aku terkejut saat tiba-tiba bunyi bel rumah berdenting nyaring. Karena sedang sibuk mengelap meja dan kursi. Dengan langkah cepat namun tertatih, aku berjalan menuju daun pintu utama. Biasanya Burhan yang datang, kalau tidak ya, Biran untuk mengantar makanan. Kedua orang itu selalu melihat pekerjaanku. Tak jarang kalau sore mereka datang dan berlama-lama untuk sekadar memastikan apakah pekerjaanku sudah benar atau tidak. Namun, kali ini, ada yang berbeda. Karena yang datang bukan hanya Burhan dan Biran. Melainkan dengan seorang pria muda berwajah tampan dengan hidung mancung dan kulit bersihnya. Assalamualaikum, maaf, Pak. Bisa minta waktunya sebentar, tanya pemuda itu. Aku melihat ke arah dua orang di belakangnya. Burhan dan Biran. Aku terpaku, bukan tanpa sebab. Dalam ingatanku coba meraba-raba. Apakah pemuda ini bos yang selama ini mereka maksud? Tapi, kenapa tak seperti yang kubayangkan? Deheman Biran membuyarkan lamunanku. Aku segera mengangguk dan berkata iya. Lupa bahwa belum menjawab salam. Saya Ashka, pemilik rumah ini. Pak Adit untuk 3 jam ke depan akan ikut saya pergi. Ada banyak hal yang ingin saya tunjukkan. Siap, Pak, jawabku. Pemuda itu tersenyum. Tak pernah kusangka bahwa bos yang menerimaku kerja semuda ini umurnya. Tatapan matanya tadi, entahlah. Kenapa seperti menyimpan sebuah teka-teki. Lalu, saat itu aku ingat betul. Kala Burhan mengatakan bosnya percaya 100% padaku. Bagaimana bisa? Sementara aku sendiri tak pernah bertemu sebelumnya. Berputar-putar mengelilingi sebuah mall perbelanjaan. Aku dibawa memasuki toko-toko pakaian. Pak Aska membelikanku begitu banyak pakaian. Dari atasan dan bawahan. Komplit sekaligus dengan sepatu dan sandalnya. Sudah kutolak karena merasa tak enak, tapi beliau terus bersikukuh. Masalahnya, ini semua untuk apa? Pak, panggilku dengan perasaan tak enak. Kali ini kami memasuki sebuah tempat makan. Hanya aku dan Pak Ashka saja berdua. Sedangkan Biran dan Burhan. Mereka duduk berjaga kadang juga berkeliling. Seperti mengawasi kami. Iya? Kenapa, Pak? Gak suka sama menunya? Aku menggeleng. Bagaimana mungkin tak suka? Nasi dengan ayam goreng balut tepung seperti ini adalah makanan ternikmat yang pernah kutelan seumur hidupku. Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Tanyaku sambil menatap sungkan. Pak Ashka tak makan. Beliau hanya memesan teh manis dengan irisan jeruk di dalamnya. Aku hanya pekerja di rumahnya. Itu pun hanya 1 minggu. Tapi, kenapa perlakuan Pak Ashka terkesan istimewa seperti ini? Bapak hanya belum tahu. Sudah, nikmati saja dulu makanannya. Jangan sungkan. Nanti pulang dari sini saya jelaskan.
Yang pasti, Bapak berhak mendapat ini semua. Pak Aska tersenyum tulus padaku. Membuatku semakin tak enak hati dan jadi canggung sendiri. Tiba-tiba. Dasar perempuan tak tahu diuntung. Cepat jalan. Mentang-mentang hamil leletnya minta ampun. Aku ternyak mendengar suara seseorang yang tak asing. Masih di tempat makan. Di mana aku dan Pak Aska duduk. Dari jarak yang hanya terhalang beberapa meja makan saja. Kulihat sosok dengan wajah yang familiar. Dewi dan Pak Bayu. Astagfirullah. Dewi tertunduk sambil berjalan. Wajahnya terlihat murung. Diusapnya perut yang membuncit. Robi, benarkah ya Dewiku? Tapi, kenapa Pak Bayu memperlakukannya kasar begitu? Ia diam tanpa bersuara. Mengekor kemana Pak Bayu pergi? Kenapa takdir membawa kami bertemu kembali? Dan iya. Harusnya Pak Bayu tak berbuat seperti itu. Kalaupun marah. Tidakkah sadar ini sedang di ruang publik? Kenapa hatiku sakit meski hanya mendengarnya? Dewiku, ia pasti sangat terluka. Kuhentikan aktivitas makanku. Tak selera. Sampai kerudung panjang Dewi menghilang di balik pintu rumah makan. Ayo dimakan, Pak. Kenapa ngeliatin suami istri itu? Bapak kenal, tanya Pak Aska tiba-tiba. Saya kenal mereka, Pak, jawabku. Oh, iya. Kebetulan sekali. Pak Aska mengangguk sambil menatapku lagi. Nanti kita banyak urusan bersama mereka. Deg. Urusan? Tapi, bukankah aku hanya bekerja sampai hari Minggu saja? Masih di dalam mobil. Ada Burhan dan Biran di kursi paling belakang. Sedangkan aku dan Pak Aska berada di tengah. Sementara, satu orang sopir menyetir sendirian di depan. Aku tak tahu kenapa Pak Aska begitu baik padaku. Bukan hanya pakaian dan makanan yang ia berikan. Tapi, uang gaji tambahan juga perpanjangan kontrak kerja. Aku merasa ada yang janggal di sini. Saya nggak bisa menerima ini semua, Pak. Saya butuh penjelasan untuk apa yang sudah Bapak beri. Ini tanpa ada unsur aneh-aneh, kan? Tanyaku gugup. Ya, bisa jadi, kan? Pak Aska pengusaha muda yang bergerak dalam bisnis ilegal atau sejenisnya. Lalu memanfaatkanku untuk, entah bagaimana aku menjelaskannya. Intinya aku takut apa yang kudapat ini tidak halal. Itu saja. Hehehe, bukan, Pak. Bapak jangan salah paham dulu. Itu murni pemberian dari saya. Semoga bermanfaat. Pak Aska menatapku sambil tersenyum. Ia memang muda, tapi sikapnya sopan dan menghargaiku. Kugaruk kepalaku yang tak gatal. Sekarang jadi tak enak sendiri karena sudah bertanya bahkan cenderung menuduh seperti itu. Pak Adit ingat tidak? Kalau dulu pernah ikut kerja di proyek pembangunan perusahaan ini. Pak Aska menunjukkan sebuah foto di layar gawainya. Kupicingkan mata. Mengingat-ingat bangunan juga lokasi pemotretan. Saya lupa, Pak, jawabku jujur. Pak Aska tersenyum lagi. Kali ini kulihat jemarinya bergerak menggeser layar, menampilkan foto seseorang. Kalau ini, kenal tidak? Tanyanya. Kuamati sekali lagi layar gawai itu. Seorang pria dengan wajah oval. Kening yang lebar. Juga rambut keriting. Kutaksir usianya di bawah 30 tahunan. Wajah itu sepertinya aku tahu, tapi... Saya lupa, tapi sepertinya pernah melihat, jawabku. Bapak lupa? Iya. Sudah sangat lama, Pak. Berapa tahun Bapak kerja ikut proyek? Masih ingat tidak dengan mandor-mandor yang Bapak ikuti? Aku meraba kembali memoriku. Melesat ke beberapa tahun silam. Mengingat wajah-wajah yang beragam. Kehidupan itu memang berwarna. Apalagi saat itu aku hanya pekerja kasaran. Menggali tanah, mengangkat batu, membantu menata pondasi. Ya, tak hanya itu, umpatan dan cacian selalu aku dengarkan setiap hari. Ada beberapa yang ingat, tapi banyak yang lupa, jawabku. Pak Aska menganggukkan kepala. Mobil masih melaju dengan kecepatan yang sedang. Hawa dingin dari dalam AC membuatku cukup tenang. Pak Aska tak lagi melanjutkan pertanyaan. Meski banyak kejanggalan yang ingin sekali kutanyakan. Bersambung.